Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa kita melalui ibadah online hari ini. Saya mengajak kita boleh mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Kita ambil satu dulu sejenak. Ibadah hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal itu boleh menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Mari kita nyanyi dan bersorak bagi Raja kita, Juru Selamat dan Penebus kita satu-satunya, Yesus Kristus. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan,
Mereka hidup dalam cahaya wajah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada masa seperti ini, kita memang tidak bisa beribadah secara online secara onsite seperti dulu di gereja. Namun kita bersyukur kepada Allah, kita bisa tetap terhubung melalui media online seperti ini. Mari kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, kita puji Yesus kita, Sang Kepala Jemaat, Allah beserta umatnya. Tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Sebagai orang percaya, kita senantiasa bersyukur kepadanya, karena Ia menuntun kehidupan kita hari demi hari. Dan di dalam proses itulah kita juga menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua datang pribadi kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita di depannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mencoba datang kepadamu di dalam segala keadaan kami. Setiap kami yang beribadah hari ini dari rumah masing-masing, biarlah kami dengan serius datang kepada Tuhan, menaruh diri kami di hadapan Tuhan. Engkau tahu Tuhan siapa kami. Kami adalah manusia-manusia berdosa. Seringkali apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam ibadah hari ini, kami memohon belas kasihan Tuhan atas kami. Ampunilah kami Tuhan, bukan karena kami layak diampuni, tetapi hanya oleh karena nama-Mu, hanya oleh karena penebusan-Mu di atas kayu salib itu. Biarlah setiap kami yang sudah berdoa Tuhan, kami dengan iman menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Darah-Mu yang telah dicurahkan, darah-Mu itulah yang membebaskan kami, yang memulihkan kami, dan membawa kami di hadapan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dan juga hati yang hancur, kami menerima pengampunan dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata kepada kita, dan dengarlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Mari kita mengambil sikap berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari bersama dengan gereja sepanjang abad, kita ikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sedang kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Paulus Wahyu. Beliau adalah gembala jemaat di GKT 3 PPI Sawo Jajar. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema saling menopang, mari kita bersama berdoa. Kami percaya bahwa firman Allah ditulis oleh orang-orang yang Engkau beri inspirasi, ya Allah. Supaya kami diyakinkan bahwa tidak ada satupun tulisan, kalimat dan kisah-kisah yang kami ragukan kebenarannya. Dan kami percaya saat ini bahwa dari catatan masa lalu ini, Tuhan memberi iluminasi kepada kami agar firman yang kami baca dan renungkan bersama bukan sekedar kisah masa lalu yang tidak relevan bagi kami, tetapi dengan terang Roh Kudus yang memimpin kami, firman Tuhan dapat menyentuh hati kami, serta Roh-Mu pula yang memberi kemauan kepada kami untuk mentaatinya dengan hidup saling menopang. Tolonglah kami ya Tuhan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sedang hidup di dalam dunia dengan keinginan untuk menerima, bukan untuk memberi. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, dengan berbagai kebutuhan, kehidupan, semua menginginkan menerima, bukan memberi. Siapa yang tidak suka untuk dibantu dalam kondisi seperti hari ini? Siapa tidak suka ketika ada gelontoran uang diberikan kepada kita? Siapa tidak suka menerima keuntungan di tengah sulitnya usaha? Siapa tidak suka diperhatikan di tengah tekanan hidup yang semakin berat? Namun saudara, kasih karunia Allah yang sudah kita terima hendaknya memberikan kepada kita pengertian dan menjadikan kita seorang filantropis. Apa itu filantropis? Filantropis adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan. Dia adalah seorang yang menyumbangkan waktu, uang, tenaga, keahlian untuk menolong orang lain. Istilah ini pada umumnya memang diberikan kepada orang-orang yang suka beramal atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Di dalam Alkitab kita menjumpai sekelompok orang yang bersifat demikian, yaitu filantropis. Mari kita membuka dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadang dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Yang berbahagia adalah yang membaca, melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, ketika kita membaca perikop ini, siapa sebenarnya jemaat di Makedonia ini? Setelah kita membaca perikop ini, kita akan dibawa untuk melihat sekelompok orang percaya yang di Makedonia yang sangat mengerti apa artinya berbahagia dalam memberi topangan kepada saudara seiman. Mereka adalah gereja-gereja yang berada di provinsi Makedonia. Di sana ada beberapa kota di dalamnya, yaitu ada Filipi, ada Tesalonika, bahkan ada Berea, yang kita ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh kasih menolong orang lain. Paulus menyebut jemaat Makedonia ini dengan satu tujuan, supaya jemaat yang ada di Korintus ini belajar dari mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus ini? Yakni saudara-saudara yang ada di Yerusalem yang sedang menderita, sedang kelaparan, dan dalam aniaya. Saudara, kita tidak tahu persis apa yang menjadi kesulitan penduduk di Yerusalem. Tetapi ada dugaan bahwa karena bertambahnya orang yang percaya, mereka ada dalam tekanan pemerintah yang sah. Dan mereka dikejar-kejar sehingga mereka dalam kesulitan tempat tinggal termasuk makanan sehingga mengalami kelaparan. Saudara, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang memerlukan bantuan. Sejak saat itulah ketika Paulus mengalami pelayanan atau berkeliling dalam pelayanan, ia mengajak gereja-gereja untuk membantu kesulitan saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Salah satu jemaat itu adalah jemaat Makedonia. Mereka adalah orang-orang yang melakukan pelayanan kasih. Dalam bahasa asli pelayanan kasih ini adalah diakonia. Sebagai contoh yang disebutkan Paulus agar jemaat Korintus juga turut mengambil bagian dalam pelayanan yang baik ini. Sehingga meskipun jemaat Makedonia sendiri disebutkan di ayat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang dalam kondisi menderita juga, bahkan miskin, namun mereka kaya. Saudara, apa yang menjadi dasar pelayanan jemaat Makedonia ini sehingga mereka dalam kondisi yang kurang baik pun dapat membantu sesama atau menopang sesama? Di ayat yang pertama, kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, itulah yang membuat mereka melakukan pelayanan kasih atau saling menopang. Kata karin atau karis yang dipakai di ayat yang pertama ini sama dengan kata yang dipakai di ayat yang ke-9 yang merujuk kepada kasih karunia Yesus Kristus yang sudah diterima oleh jemaat di Makedonia dan juga jemaat yang ada di Korintus. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya, supaya orang-orang di Makedonia dan Korintus menjadi kaya.
Saudara, sebenarnya keadaan kita ini adalah keadaan yang bangkrut. Kita orang berdosa, tidak ada yang dapat kita andalkan. Saudara, bahkan mereka secara materi terlihat sekali orang-orang di Makedonia ini sangat kekurangan, bahkan miskin. Kita yang bangkrut, kita yang berdosa, penduduk Makedonia dan juga Korintus sudah ditebus oleh Yesus Kristus secara total. Dia yang kaya menjadi miskin. Dia adalah Allah, tetapi dia menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Itu adalah penebusan Yesus Kristus yang total. Kita yang bangkrut ditebus oleh Yesus Kristus secara total. Sebab itu jemaat Makedonia memberikan diri mereka yang pertama kepada Allah, karena mereka menyadari bahwa hidup mereka sebenarnya adalah milik Allah. Maka seluruh kehidupannya diserahkan kepada Allah. Baru kemudian diserahkan kepada kami, atau dalam hal ini Paulus dan tim pelayanannya, juga proyek-proyeknya. Proyek untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Saudara, dalam penderitaan dan kemiskinan mereka masih melakukan bantuan atau topangan terhadap saudara yang mengalami kesusahan. Mereka mengatakan, ini hidupku Tuhan, bentuklah aku dan pakailah. Itulah ciri orang yang menyadari bahwa hidupnya bangkrut tapi diselamatkan oleh Yesus Kristus dan menjadi anak-anaknya untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mereka percaya dan mengambil keputusan mendasar untuk hidup bagi Allah. Dalam hal membantu, mereka melakukan pelayanan kasih bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kerajaan Allah. Saudara, beberapa waktu lalu saya menyaksikan acara Paskah gabungan gereja-gereja Semalang Raya. Dalam acara itu ditampilkan kegiatan dari organisasi yang menaungi gereja-gereja Semalang Raya. Saya sangat terharu apa yang mereka kerjakan. Mereka menopang semua gereja-gereja, bahkan hampir semua gereja-gereja. Saya yakin gereja-gereja yang ada di Malang pun menghadapi kesulitan. Tetapi mereka melakukan pelayanan kesehatan, membantu dalam hal sembako, bahkan ketika ada yang sakit atau terkena virus COVID, mereka menolong untuk memfasilitasi hal-hal kesehatan. Belum lagi mereka coba memikirkan bagaimana bisa menghidupkan ekonomi jemaat. Saudara-saudara, inilah contoh-contoh di mana kita dalam kesulitan sekalipun, karena kita sudah menerima kasih Kristus, kemurahan itu, kasih karunia itu, membawa kita juga bisa melakukan pelayanan kasih meskipun kita sendiri dalam keadaan yang belum tentu baik. Jeff van der Sal, dia mengatakan, jika kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan sukai dan mau melakukan apa yang kita sukai, jangan-jangan kita sedang tidak melayani Tuhan. Saudara, kalimat ini sangat tajam. Kalau dalam kondisi seperti ini, kita masih mementingkan diri sendiri, tidak melihat kebutuhan orang lain. Jangan-jangan kita sedang melayani diri sendiri. Saudara, itu dasar dari apa yang dilakukan jemaat Makedonia. Kasih karunia Allah yang membawa mereka menyerahkan diri kepada Allah dan pelayanannya. Lalu bagaimana pelayanan kasih yang mereka lakukan, saudara? Di ayat yang kedua, meskipun mereka dalam ujian yang berat dan menderita, mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan.
Paulus mendorong jemaat yang ada di Korintus dengan jalan memberi contoh gereja yang menopang saudara mereka, yaitu jemaat Makedonia. Tujuannya apa? Untuk memotivasi dan membandingkan sikap jemaat Makedonia dan Korintus, bukan jumlah pemberian. Saudara, ini penting karena sikap hati jemaat Korintus itu berbeda dengan jemaat Makedonia. Di 1 Korintus pasal 16, memang jemaat Korintus ini sudah ada niat untuk membantu, tetapi tidak berlanjut. Nah, sikap jemaat Makedonia berbeda. Mereka dengan penuh kemurahan walaupun dalam kemiskinan dan kekurangan mereka tetap kaya dalam kemurahan hati. Saudara, ini tidak gampang karena mereka ini miskin tetapi kaya. Ini sesuatu yang paradoks. Kaya dalam kemurahan hati. Bukti dari kemurahan hati mereka apa, saudara? Mereka memberikan bahkan lebih dari apa yang mereka mampu. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Memberi dalam keadaan yang mampu saja kadang kita sulit, bukan? Tapi mereka tidak mampu tapi bisa memberikan lebih dari yang diharapkan. Saudara, dalam keadaan sulit mereka masih memberikan. Ini membuktikan satu hal kepada kita, bahwa Allah itu bekerja menggerakkan untuk setiap orang bisa bermurah hati. Bahkan di bagian ini secara implisit kita mendapati memberikan harta benda tidak bisa dipisahkan dengan memberikan diri. Tadi sudah disebutkan bahwa mereka memberikan diri mereka kepada Allah, juga memberikan diri mereka di dalam pelayanan Tuhan. Mereka bukan hanya memberi harta sebagai ekspresi syukur, tetapi itu menjadikan mereka juga berkomitmen memberikan diri mereka. Saudara, banyak orang di dunia ini seringkali mempersembahkan harta, membantu dengan harta itu sebagai komitmen pribadi. Padahal itu adalah ekspresi kita seharusnya. Ekspresi ucapan syukur, bukan komitmen pribadi. Sehingga banyak orang yang hanya melakukan pelayanan, mempersembahkan harta benda mereka. Itu tidak salah, tetapi itu tidak lengkap. Karena Tuhan menginginkan juga komitmen pribadi kita, diri kita juga dipersembahkan. Jemaat Makedonia memberikan itu sesuai dengan pendapatan mereka, kekuatan mereka. Dalam hal ini dunamin. Apa yang mereka punyai itulah yang diberikan, bukan yang lain-lain, bukan mengada-ada. Sebagai bukti kasih dan pengorbanan mereka memberikan semuanya yang mereka miliki. Mereka memberi menurut kemampuan, bahkan di sini melampaui kapasitas yang mereka miliki. Keadaan mereka tidak menghalangi untuk mereka punya alasan tidak menopang orang lain. Mereka bukan jemaat yang ideal memang, mereka ada dalam kekurangan. Saudara, di sini juga membuktikan kepada kita, tidak selamanya yang berkelebihan itu bisa bermurah hati. Kita memberi kalau lagi mampu biasanya. Kita memberi kalau semua ada. Sudah dihitung-hitung ada sisanya baru memberikan. Atau kalau bisnis kita lagi untung, bagaimana kalau lagi tidak untung? Apakah kita masih bisa menopang orang lain? Bahkan memberikan sesuai kemampuan saja itu tidak mudah, tapi mereka memberikan melampaui kemampuan mereka. Hal ini kontras, saudara, dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus. Dalam ayat 7 disebutkan mereka kaya dalam segala sesuatu. Mereka kaya iman, mereka kaya perkataan, mereka juga punya niat membantu, mereka juga kaya dengan kasih. Tetapi mereka sekarang sedang berhenti untuk membantu
orang lain. Saudara, beberapa waktu ini saya mendengar cerita tentang seorang mahasiswa. Dia masih kuliah dan belum selesai, tapi sudah terjun ke dalam pelayanan, mungkin dalam masa praktek. Ketika dia praktek, dia bertemu dengan salah seorang keluarga jemaat yang anaknya itu sedang kebingungan untuk membayar uang sekolah. Si mahasiswa ini punya HP, tidak terlalu bagus. Dia menjual HP itu lalu ditukar dengan yang kualitasnya di bawah dari yang dia punya sebelumnya. Uangnya diberikan kepada keluarga yang sedang membutuhkan itu. Saudara, dengan apa adanya itu, dia bisa membantu. Kalau jemaat di dalam gereja di Korintus ini, mereka banyak memiliki sesuatu. Dan mari kita jujur, kadang kita sering abai bukan? Ketika kita banyak menyerap resources, kita punya ilmu, kita punya skill, kita punya tenaga, kita punya uang, kita punya segala sesuatu yang bisa menopang orang lain. Apalagi di masa pandemi ini, apakah sudah berdampak? Apakah kita mau berkorban? Apakah kita mau melakukan hal-hal yang diperlukan banyak orang sekarang ini? Saudara, kita mungkin punya harta, kita punya kesehatan, kita punya ide. Tidak usah jauh-jauh. Apakah itu berdampak bagi istri kita yang mungkin sekarang juga mengalami kepenatan? Kepada suami kita yang sedang berjuang dalam ekonomi, apakah kita mendukung dengan resources itu? Apakah keluarga dekat kita, anak-anak kita di masa-masa yang sulit dalam studi ini, mereka juga merasakan topangan kita? Saudara, kita banyak resources, kita banyak karunia. Tetapi apakah segala sesuatu itu menopang satu dengan yang lain? Jemaat Makedonia membantu dengan sukarela untuk ambil bagian dalam pelayanan bagi orang-orang kudus, orang-orang Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa mereka itu menyadari ada hubungan, ada komunitas, ada persekutuan. Meskipun mereka ada di Yerusalem, mereka ada di Makedonia, mereka punya hubungan. Dan apa yang dilakukan itu, Paulus menyebutkan, hai jemaat Korintus, kalau engkau melakukan bantuan, janganlah itu merupakan perintah atau tekanan atau beban bagimu. Contohlah jemaat Makedonia, mereka tidak ada beban. Apakah jemaat Korintus melakukan dengan rela? Dalam hal ini Paulus meminta supaya bantuan yang sudah direncanakan dilanjutkan. Paulus mengirim Titus supaya melanjutkan apa yang pernah dimulai untuk melakukan bantuan kepada orang-orang percaya lainnya. Saudara, mari kita hari ini membuka mata, membuka telinga untuk melihat dan mendengar suara rintihan dari saudara-saudara kita. Hari ini di NTT sedang terjadi banjir bandang yang meluluh lantakkan hampir sebagian NTT. Belum lagi masyarakat di Malang sendiri. Banyak orang yang berkekurangan membutuhkan topangan kita. Apakah langkah kita? Saudara, mengapa pelayanan kasih ini perlu dilakukan untuk saling menopang? Dalam ayat 13-15, Paulus mengatakan supaya terjadi keseimbangan. Ada 3 arti keseimbangan di sini. Yang pertama adalah keseimbangan bukan supaya mereka yang dibantu itu melepaskan tanggung jawab untuk berjuang dan memberatkan orang yang memberi bantuan. Bukan itu.
tetapi supaya mereka saling bertanggung jawab. Yang kedua, keseimbangan ini juga berarti bahwa jika sekarang kamu memiliki kecukupan, bantulah orang-orang yang tidak cukup. Mereka yang kurang perhatian, mereka yang kurang dalam ekonomi, mereka yang kebingungan uang sekolah, mereka yang kebingungan pekerjaan, mereka yang secara psikologis tertekan. Bantulah ketika engkau dalam posisi lebih baik dari mereka. Atau dalam kondisi yang sama pun bisa saling menopang. Karena apa? Di waktu yang lain mungkin kita akan mengalami kekurangan, kesulitan. Dan orang yang pernah kita bantu mungkin akan juga bisa membantu kita. Jadi seimbang. Dua-duanya saling menopang, saling memberi, dan saling menerima. Inilah yang disebut orang yang sama-sama berbahagia. Karena saling memberi, saling menerima. Pengertian ketiga dari keseimbangan, saudara, yaitu mereka adalah orang yang cukup itu tidak berlebih. Tetapi orang yang punya sedikit juga tidak kekurangan. Jadi pas gitu. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Sehingga terjadi keseimbangan. Saudara, saya pernah membaca bukunya Pak Stephen Tong. Saya tersentak ketika dalam sebuah halaman yang saya baca, dia mengatakan begini. Yang hanya memperhatikan denominasi adalah pelayan denominasi, bukan pelayan kerajaan Allah. Saudara, saya kaget sekali dengan kalimat ini. Dan menjadi koreksi bagi kita bersama. Apakah selama ini kita hanya melayani denominasi kita? Hanya orang-orang yang terdekat dengan kita? Apakah kita berani keluar untuk melayani kerajaan Allah yang lebih luas? Saya sangat sedih kalau kita sering mendengar pelayanan harus di dalam dulu. Tidak salah memang. Tetapi saudara, marilah kita memeriksa bahwa kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang luas. Bukan hanya sekedar denominasi kita, orang-orang terdekat kita. Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Kalau di sana terjadi kekurangan, kalau di sana terjadi keterpurukan, itu namanya tidak seimbang. Tapi marilah kita boleh melakukannya dengan mata yang terbuka, telinga yang mendengar rintihan dan keluhan saudara-saudara kita. Di sanalah kita dapat saling menopang. Saudara, seorang bernama Bobby Mullins. Dia adalah penulis dari buku Channel of Blessing. Di dalam buku itu dia menceritakan bahwa setiap anak-anak Tuhan itu sudah dikasih karunia yang unik. Dikasih segala sesuatu. Dan setiap penggunaan segala sesuatu yang rohani itu akan dapat membuat gereja atau umat Tuhan berfungsi sebagaimana mestinya. Membawa berkat bagi sang pemberi dan yang diberi. Supaya juga menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan melalui saluran, yaitu kita yang membantu menjadi channel of blessing melalui karunia-karunia yang kita miliki dengan membantu atau menopang yang lain. Saudara, satu hal yang kecil saya alami dalam pekan ini, saudara. Pelayanan cukup padat dan saya mendapatkan WA dari seorang atau dua orang teman tepatnya. Memberikan dukungan. Kalimat yang pendek tetapi sangat menyegarkan. Kita bisa melakukan itu, saudara.
dengan hal-hal yang sepertinya kecil, tetapi itu dapat menopang. Saudara, kita menopang bukan karena belas kasihan, karena orang perlu dibelas kasihani. Tetapi kita menopang karena karunia dari Tuhan yang sudah kita rasakan. Suatu tanda yang kelihatan yaitu bantuan dari anugerah yang tidak kelihatan dapat memberikan topangan. Maka tunjukkanlah kemurahan. Berilah sesuai dengan keadaan kita, dengan kerelaan supaya terjadi keseimbangan. Mari kita menjadi seorang filantropis terus dan lanjutkan. Kalau kita belum menjadi seorang filantropis, mari kita memulainya. Karena seorang yang filantropis berguna bagi kerajaan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 18 menguatkan kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Mari berdoa. Bapa, betapa kami sering memikirkan diri kami sendiri. Ampuni kami, karena kami belum merasa cukup untuk kami sendiri dan tidak pernah berpikir untuk menopang orang lain. Padahal kami sudah menerima kasih karunia Allah yang cukup untuk kami, sehingga seharusnya kami dapat menopang orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Bantu kami untuk memiliki kemurahan hati, kerelaan, bahkan untuk melepaskan segala sesuatu yang bisa kami berikan untuk menopang orang lain, supaya terjadi keseimbangan. Nama Tuhan ditinggikan. Demi Kristus kami memohon. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan juga berkat-Nya bagi kita. Kita berikan persembahan sambil kita pujikan indahlah ikatan dalam kasih Tuhan. Bersama kita berdoa untuk persembahan kita berikan dan sekaligus berdoa untuk beberapa pokok doa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Baik itu iman yang Engkau karuniakan sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau memberikannya bagi kami. Sehingga melalui semuanya itu kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini. Sehingga persembahan ini boleh terus dipakai oleh Tuhan. Untuk boleh memberkati banyak orang. Dan terus menolong gereja Tuhan di dalam melakukan pelayanan-pelayanannya. Tuhan, saat ini kami juga berdoa
menyerahkan untuk situasi daripada bangsa kami. Kau tolong Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Pemerintah kami terus bergumul untuk kebutuhan vaksin. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap perusahaan-perusahaan yang boleh menghasilkan vaksin ini. Mereka ditopang oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan untuk boleh menghasilkan vaksin yang lebih banyak, yang lebih efektif sehingga boleh diberikan kepada seluruh umat manusia. Sehingga kami boleh segera mengakhiri pandemi ini. Dan jikalau pandemi ini masih panjang Tuhan, ajar kami untuk melihat rencana Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa percaya kepadamu di dalam situasi-situasi yang sulit. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk situasi di NTT setelah mengalami badai. Tuhan sendiri yang menolong setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami ketika mereka berusaha bangkit lagi. Berikan mereka sukacita, berikan mereka keberanian. Bahkan di antara mereka yang kehilangan orang-orang mereka kasihi. Kiranya mereka tetap boleh merasakan penghiburan surgawi di tengah-tengah situasi yang sulit itu. Sehingga mereka boleh tetap mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan dengan situasi yang sulit ini Tuhan. Mereka ditopang oleh Tuhan untuk senantiasa percaya kepadamu. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dan setiap instansi yang ada yang berusaha menggalang dana untuk menolong mereka. Kiranya setiap kami digerakkan oleh Tuhan untuk boleh memberikan apa yang kami punya menolong saudara-saudara kami di sana. Sehingga melalui persembahan yang kami sedikit itu, boleh menolong mereka untuk segera boleh melanjutkan kehidupan mereka berikutnya. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau terus boleh memakai gereja Tuhan di tempat ini. Engkau memakai GKT 3, Sinode GKT, untuk boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk terus dipakai boleh memberkati banyak orang, bahkan orang-orang sekeliling kami. Setiap hamba Tuhan, majelis pengurus, aktivis, guru sekolah minggu yang terlibat di dalamnya. Bahkan rekan-rekan pelayanan yang ada di balik layar ini pun. Biarlah kami senantiasa diberikan roh yang teguh untuk boleh dengan sukacita mengabarkan Injil Tuhan melalui setiap media yang ada. Sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan di tengah-tengah segala keadaan dan situasi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian menghabiskan berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita pujikan doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew. Jemaat kasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup dalam kesatuan tubuh Kristus, saling menopang, saling menguatkan, bagi kemuliaannya, memancarkan terang menjadi berkat bagi sekitarmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup dalam kesatuan tubuh Kristus yang saling menopang.